Jadi baik K13, ini benang merah dulu, baik K13 yang disederhanakan maupun kurikulum merdeka didesain berdasarkan standar nasional pendidikan. Lalu standar nasional pendidikan yang mana yang paling dekat dengan kurikulum? Satu, SKL, standar kompetensi lulusan. Dua, itu standar isi. Ketiga, standar proses. Dan yang keempat itu adalah standar assessment atau pembelajarannya. Nah, ini semua didesain. Mangga Pak Nur sudah tampil belum? Proses, Pak. Baik, jadi gitu Bapak Ibu. Dalam bahasa saya, lalu ketika Bapak Ibu ngajar, dalam bahasa saya, ketika Bapak Ibu mengajar nanti, maka karena yang Bapak Ibu akan ajarkan itu adalah anak, adalah manusia, maka dalam bahasa lain saya sering menyebutnya dengan 3H yang Pak Jul tadi sampaikan, bahwa murid itu sudah ada dalam dirinya ini potensi. Potensinya apa? Saya sebut potensinya itu 3H. H yang pertama hatinya. Ini relevan dengan sikap, relevan dengan karakter yang ditunjukkan dengan perilaku. Ketemu dengan Bapak Ibu, maka dalam konteks esensi pembelajaran harus bergerak hatinya menjadi semakin baik. Itu H yang pertama. H yang ketiga, next saja Pak Nur. H yang kedua berkaitan dengan head-nya, isi kepalanya. Ini relevan dengan apa? Ini relevan cukup. Ini relevan dengan, oke, ini ke atas lagi sedikit Pak Nur. Atas. Maaf, ke atas ke slide yang pertama tadi, ke atas dulu. Oke, ke gambar. Nah ini saya sedikit urai di sini. Ini yang jadi kalau Bapak Ibu tadi fokus ke sebelah kiri, ini tujuan Sisdiknas, maka kita serang geser fokus kita ke anak ini. Coba Bapak Ibu tatap baik-baik, pandang baik-baik, baik anak PAUD, SD, SMP, SMA, memiliki 3H. Ini potensi yang sudah diberikan oleh Tuhan. H yang pertama itu adalah hati. Ini simbol apa? Simbol sikap, simbol karakter, moral, etik yang ditunjukkan dengan perilakunya. Kurikulum harus concern, harus menyentuh aspek itu. Demikian juga pembelajarannya. Dalam konteks H yang pertama, esensi dari pembelajaran harus mampu menggerakkan hati murid dari hari ke hari semakin baik sikap dan perilakunya. A yang kedua itu adalah hand, tangan. Ini simbol keterampilan. Ketemu dengan Bapak Ibu, semakin hari semakin banyak hal yang bisa dilakukan oleh anak. Melakukan sesuatu, membuat sesuatu, mempraktekkan sesuatu, mendemonstrasikan sesuatu. Hal yang kedua ini menjadi inspirasi aspek keterampilan dalam pengembangan kurikulum, kompetensi keterampilan. Jadi kalau H1 erat kaitannya dengan kompetensi sikap, H2 erat kaitannya dengan kompetensi keterampilan. Lalu ada H yang ketiga ini head-nya, isi kepalanya, isi pengetahuannya, proses berpikirnya, bernalar kritis ada di sini. Ketemu dengan Bapak Ibu dalam pembelajaran, bertambah isi kepalanya. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari belum paham menjadi paham, dari belum bisa menganalisis sesuatu menjadi bisa menganalisis sesuatu, dari nalarnya belum kritis menjadi nalarnya semakin kritis. Ketemu dengan Bapak Ibu murid, maka hakikatnya 3H dari murid, heart, hand, dan head ini harus bergerak. Maka secara pribadi saya menyatakan setiap guru hakikatnya guru penggerak. Apa yang digerakkan? Ya 3H ini. Dari dulu sampai sekarang sampai nanti. Ini esensi yang nggak pernah berubah. Baik K13 tanda petik darurat maupun kurikulum darurat. Nah, H yang 3 ini dalam kurikulum penggerak ini terdefinisilah menjadi profil pelajar Pancasila. Jadi kalau Ibu Bapak kelompokkan tuh dari yang 6 profil ini, sebagian mengarah kuat, dominan atau fokus ke sikap karakter, sebagian mengarah kepada proses kognitif, head, sebagian mengarah pada hand, keterampilannya. Jadi secara sederhana SKL itu mau bilang begitu. Jadi paradigma SKL, kalau Bapak Ibu pelajari SKL yang sebelumnya, tadi sempat ada yang bertanya, maupun SKL yang sekarang, nanti saya akan coba beri komentar terhadap pertanyaan tadi.
esensinya itu hampir sama. Jadi simpelnya begini SKL itu. Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu meluluskan peserta didik, SD 6 tahun jenjang, SMP 3 tahun jenjang, SMA 3 tahun dalam satu jenjang, ingat loh, minimal kompetensi hardnya tuh kayak begini. Minimal kompetensi headnya, pengetahuannya kayak begini. Minimal kompetensi handnya, tangannya kayak begini. Esensinya sama, konstruksinya yang berbeda. Kalau Ibu lihat di SKL yang terbaru, itu kan kurang lebih ya kalau Bapak Ibu cermati itu SKL-nya itu, fokusnya itu ke penguatan profil pelajar Pancasila ditambah dengan literasi dan numerasi. Nah, literasi dan numerasi ini kan hutang kognitif sebenarnya, kompetensi pengetahuan. Jadi kalau ketemu nanti Pak Denny gimana ini dengan SKL yang baru, SKL yang lama kan dicabut. Sementara kurikulum 2013 kalau kita lihat lagi itu kan katanya menggunakan peraturan perundangan, tapi SKL-nya kok dicabut. Nah, saya mengajak menjawab dengan menurut saya ini cukup bijak ya. Satu, nanti coba Bapak lihat kedua-duanya SKL itu. Baik SKL yang tanda petik ke-13 maupun SKL yang baru ini. Lalu temukan konstelasi esensialnya. Jadi saya meminta temukan konstelasi atau hubungan esensialnya. Nah, kalau ternyata gitu ya, setelah dianalisis oleh tim pengawas, ternyata secara esensial itu erat hubungannya. Sehingga tidak masalah juga Bapak menggunakan SKL yang baru ini. Dan saya tangkap dari pemerintah tadi mereka berkeyakinan secara esensial sama. Oleh sebab itu kalau secara esensial sama, maka Bapak akan fokus pada esensi pembelajaran dan penilaian. Lalu standar isinya gimana? Bapak Ibu, yang real dari standar isi adalah kompetensi dasarnya. Nah, kenapa? Karena di KD sudah clear itu. Ada proses kognitifnya, kenapa KD dimulai dari kata kerja, itu proses kognitif. Kalau KD pengetahuan itu mendeskripsikan, memahami, itu perilaku kognitif. Lalu ada keterampilan melakukan gitu ya, membuat dan lain-lain, itu KD keterampilan sama. Dan ada knowledge-nya, ada pengetahuan. Jadi konstruksi umumnya KD ini hampir sama dengan capaian pembelajaran. Jadi Bapak kalau secara implementasi K13 itu secara esensi cukup berpedoman dengan KI KD yang masih berlaku. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan SKL? Nah, saya minta tadi lakukan analisis hubungan korelasional tapi yang esensial. Lalu Bapak judgment di sana. Itu yang pertama. Jadi SKL itu simpelnya begitu. Nah, dulu dari turunan dari SKL ini kita punya KI itu fasenya per tahun. Kita lihat Bapak Ibu ada KI kelas 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu dari KI itu ada turunan KD. KD itu yang teknis ke ruang kelas, teknis ke pembelajaran. Bisa selesai 1 minggu, bisa 2 minggu, bisa 1 bulan, tergantung karakteristik KD-nya. Nah, di kurikulum 2013 ini ya, fasenya itu bervariasi. Ada fase 2 tahunan, ini untuk SD ya. Ada fase 3 tahun, ini untuk SMP. Ada fase 1 tahun untuk SMA di kelas 10. Dan 2 tahun di SMA kelas 11 dan 12. Fase terakhir fase. Fasenya begitu. Jadi kalau KI tadi fasenya tahunan, maka kalau CP, capaian pembelajaran, fasenya itu bervariasi. Lalu secara simpel, ya, tugas Bapak Ibu apa dari CP itu? Kalau dulu dari KI itu diturunkan ke KD, KD ini menjadi permennya yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga terkesan kaku, sehingga terkesan kurang dinamis, padahal hakikatnya sebenarnya dari dulu KD itu bisa dikembangkan, hanya sekolah tanda petik belum berani mengembangkan KD. Dulu itu sebenarnya begini, ada KD versi pemerintah dan boleh sekolah itu mengembangkan KD versinya dengan catatan apa? Kalau KD versi maka KD pemerintah bisa terlampaui. Artinya dikembangkan, ada ilmu pengembangannya.